Nah, selamat pagi Bu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ivan Fianati Toni. Saya Stefani Rosa. Saya Thanos Timarita Gal. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil implementasi sistem yang telah kami bangun, yaitu Parmalin atau Sistem Informasi Manajemen Obat Terintegrasi. Di mana selanjutnya kami akan mendemonstrasikan fitur-fitur yang tersedia pada sistem kami. Yang pertama-tama akan dipresentasikan oleh Cornelius. Kali ini saya akan mendemonstrasikan menjelaskan bagian admin. Di sini pertama-tama untuk masuk kita harus melakukan login terlebih dahulu. Kita masukkan nama penggunanya, kata sandinya. Nah, di halaman dashboard admin itu mengelola beberapa akun, seperti akun apotek dan farmasi. Yang seperti yang kita lihat di sini ada daftar pengguna aktif, yaitu akun-akun apotek dan farmasi. Di sini juga terdapat total pengguna baru, apotek terdaftar, transaksi hari ini, stok kadaluarsa. Di sini juga kita bisa mengekspor laporannya tersebut dalam bentuk PDF nantinya. Di data pengguna ini, admin bisa menambahkan akun tanpa akun baru, yang dimana nanti kita bisa memilih role, farmasi, apotek, dan sebagainya. Mungkin di sini juga daftar pengguna bisa diekspor juga dalam bentuk PDF. Nah, di sini juga dapat nengok total pengguna aktif, dan seterusnya. Mungkin sekian dari penjelasan untuk role admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Ivon Titonia. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian farmasi. Di sini kita login sesuai dengan call-nya, yaitu farmasi. Kita inputkan kata sandinya. Kemudian setelah login, maka kita akan terarah ke dashboard sesuai dengan role tersebut, yaitu farmasi. Kemudian di dashboard farmasi ini kita bisa melihat total varian obat, kemudian total stok fisik, total yang kritis, dan juga yang akan kadaluarsa. Kemudian di sini juga kita bisa melihat daftar inventaris utama, dan juga aktivitas terbaru, dan juga stok kritis. Selanjutnya untuk data supplier, ini merupakan database atau master data dari supplier, di mana kita memasukkan data supplier baru. Selanjutnya ada data apotek, di mana kita bisa menambahkan apotek baru, seperti ada nama apotek, nomor telepon, dan juga alamat, yang dimana akan tersimpan ke dalam table di bawah ini. Selanjutnya untuk data obat, ini merupakan master data atau data obat yang akan kita manajemen. Jadi setiap kali ada obat baru, maka kita akan menambahkan form dengan menambahkan obat baru. Kemudian kita masukin nama obatnya, stok minimum, kategori, satuan, harga, stok, dan juga tanggal kadaluarsa. Selanjutnya untuk obat masuk, ini merupakan obat masuk dari supplier. Dimana kan supplier itu udah kita inputin di master data supplier. Selanjutnya jika ada obat masuk dari supplier, kita bisa ke fitur obat masuk, lalu kita tambahkan obat, lalu kita masukin nama supplier obat masuknya dari mana, kemudian nama obatnya, jumlah, dan juga catatan. Selanjutnya untuk request obat, ini merupakan untuk kita menyetujui obat yang di request dari apotek. Jadi di mana jika apotek melakukan request obat, maka kita sebagai farmasi itu bisa melakukan tolak atau maupun terima obat tersebut. Selanjutnya untuk distribusi obat, setelah kita melakukan request obat ke approval request obat, maka dia akan terarah ke distribusi obat, yang dimana kita tambahkan obat yang ingin kita distribusikan kepada apotek. Selanjutnya untuk fitur laporan, di mana di sini kita bisa melihat laporan-laporan seperti stok awal, stok masuk, stok keluar, dan juga stok akhir serta statusnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosa. Oke, selanjutnya itu kita akan ke apotek. Apotek, terus PW-nya apotek 123. Nah, di dashboard ini kita bisa melihat ringkasan aktivitas penjualan dan stok obat. Nah, ini total penjualannya, transaksi, stok, dan permintaan baru, tren penjualan mingguan, aktivitas terbaru, stok yang sudah menipis, terus transaksi terakhirnya itu. Lalu data formasi, ini kelola data formasi pusat dan mitra.
Nah, di sini ada info farmasinya, ada farmasi apa aja, bisa diedit dan bisa dihapus. Lalu di sini juga bisa ditambahin. Nah, ini data pembelinya, data pembeli dari apotek, ada status, umurnya juga, aksinya juga bisa diedit dan dihapus. Di sini total pembelian aktif dan pesanan berjalan ada 4. Lalu ini juga bisa ditambahin, tapi masih belum bisa. Lalu ada di data obat, manajemen stok obat. Di sini stok yang aman itu ada 13. Lalu stok rendahnya itu ada 2 untuk diperhatikan agar bisa dipesan lagi. Nah, yang ini stok yang sudah hampir habis. Ini. Lalu ini bisa ditambah obat juga. Bisa difilter. Lalu di obat masuk, ini riwayat penerimaan obat karena belum ada jadi masih kosong. Lalu di request obat ini untuk pemesanan obat ke farmasi. Nah, di sini bisa tambah request. Nah, ini statusnya udah disetujui sama farmasi atau belum. Nah, lalu itu ada di penjualan obat. Di sini kita mengelola pelangganan dan riwayat transaksi. Nah, ini bisa tambah penjualan. Lalu terakhir itu ada di laporan. Nah, di sini laporan penjualan dan stok obat. Bisa diekspor dan bisa dicetak laporan. Lalu di sini statusnya itu ada yang tersedia, habis, dan stok rendah. Oke. Sekian dari presentasi kami kelompok 2. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.